YouTuber bang. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Novi Story, dengan saya sendiri, Novi Cahaya Anugrah. Guys, jadi sebelum kita masuk segmen utama, saya ada mau cerita dulu. Kemarin tuh saya sempat upload video yang pertama kali, yaitu yang ngebahas soal mesin cuci. Nah, di situ ternyata ada protes guys. Protesnya itu ternyata datangnya dari anak saya yang perempuan. Katanya ya kalau misalnya upload video YouTube lagi, tolong jangan pakai kata-kata gua lu. Karena kalau gua lu tuh kelihatannya nggak enak banget didengarnya gitu loh. Nah, itu sih good suggestion ya kalau menurut saya. Jadi ya untuk di video ini saya berusaha untuk memakai bahasa yang sesopan mungkin, oke? Ya, dan untuk kedepannya pun saya akan melakukan hal yang sama gitu. Oke guys, sekarang balik ke segmen utama. Jadi di edisi kali ini saya masih mau nge-review barang ya. Dan barangnya itu untuk di saat kondisi saat ini tuh lumayan penting sih ya. Karena memang dia berhubungan dengan apa namanya polusi udara gitu. Barangnya apa? Nah, ini dia barangnya guys. Ini barangnya. Ini adalah Panasonic Air Purifier. Ini Panasonic Air Purifier tipe FGPT 01A. Nah, ini dengan apa namanya? Dia pakai kodenya tuh Nano X ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyaring udara kotor yang dari luar, jadi nantinya akan menghasilkan udara yang lebih segar, gitu. Menggunakan generator Panasonic ini, air purifier ini, gitu. Nah, kita lihat dalamnya ya, gimana cara kerjanya kita lihat dulu dalamnya, oke? Kita buka dulu ya guys. Oke. Nah, ini dia barangnya guys. Barangnya sih nggak gede-gede amat. Barangnya sih ya segede gini lah tuh. Karena memang ini diperuntukkan di kebanyakan sih untuk di mobil ya, di kendaraan. Jadi kalau misalnya kalian punya mobil, punya kendaraan, ini cocok banget nih. Kalau misalnya di dalam mobil itu biasanya kan kalau untuk kondisi saat ini itu kebanyakan pakai udara itu sirkulasi AC. Dan sebetulnya itu nggak bagus lah ya kalau misalnya terus-terusan kita pakai sirkulasi AC untuk kesehatan apa namanya udaranya tuh nggak bagus. Jadi untuk menambah kesegaran udara yang ada di dalam kabin mobil, kalian bisa pakai ini, pakai Panasonic Air Purifier ya. Tapi ini juga nggak tidak bisa dipakai di ruangan tertentu juga, maksudnya di kamar gitu ya. Jadi kalau misalnya pun mau dipakai di kamar, ini mungkin kamarnya nggak terlalu besar, mungkin yang tipe 2x3 mungkin ya. Ini mungkin bisa cover lah kalau menurut saya gitu ya, dalam keadaan kamar tertutup ya. Nah, power source-nya itu dari pakai kabel USB gini. Jadi dia nggak pakai colokan yang ke listrik langsung. Jadi dia pakai apa? Pakai colokan USB seperti ini ya. Nah, cara connect-nya kalau ke mobil itu kalian bisa langsung connect ke port USB yang ada di pip mobil atau kalian beli port USB sendiri yang bisa kalian pasang tuh di pemantik api di bawah ya. Nah, itu bisa kalian taruh di situ. Nah, ini naruhnya sih bisa kalian taruh di depan atau mungkin kalian taruh di belakang jok. Itu pun bisa ya, karena biasanya kalau di belakang jok kan biasanya suka ada apa tuh namanya? Ada ruang buat naruh apa gitu. Nah, kalian bisa taruh di situ gitu, ya. Cara kerjanya lumayan simpel. Jadi si udara yang kotor itu yang di sekitar mesin ini itu akan disedot melalui sini nih guys. Nah, ini tuh tempat buat air udara kotornya masuk di sini. Jadi dia disedot lewat sini dan udara segarnya nanti keluarnya lewat sini gitu loh. Sesimpel itu sih. Dan di dalam ini
itu tuh ada yang namanya, hmm, nah ini tuh di dalamnya ada saringannya juga ya. Jadi saringannya itu di situ tuh sangat rentan, apa maksudnya, sensitif banget sih. Jadi kalau misalnya bagusnya kalau misalnya udah dipakai cleaningnya tuh sekitar seminggu, 2 minggu sekali lah gitu ya. Nah ini hanya begini aja guys ya. Nah ini bisa ditutup lagi. Nah bentuknya kayak gini guys ya. Dan kita lihat. Nah sekarang gimana cara kerjanya? Kita bisa lihat ya guys. Nah kalau misalnya untuk di rumah, karena memang colokannya dari sana hanya untuk USB saja, jadi kalian sediakan uh, ini. Ini adalah ya buat charger handphone kalian ya, yang connecting langsung ke listrik. Dan ini tuh sebetulnya nggak boleh lebih dari 5 volt. Karena kalau lebih dari 5 volt, dia bakal konslet lah ya. Dia jadi maksudnya mesinnya tuh bakalan rusak. Jadi sebisa mungkin eh, kalian bisa pakai ini ya kalau misalnya kalian mau pakai di rumah atau mau pakai power bank pun bisa gitu. Nah ini caranya sih sama aja kayak kalau kalian mau ngecas HP, tinggal ditaruh di sini dan ini langsung dicolokin ke sana, dicolokin di source-nya ya. Nah, ini guys bisa dilihat ke sini bahwa ini tuh ada tombol on off-nya di sini dan kalian bisa pencet di sini nih kalau untuk menghidupkan. Nah, ini tuh udaranya keluar guys. Keluarnya mungkin nggak terlalu banyak karena memang dia bekas saringan udara kotor, dia langsung keluar udara segar. Harumnya tuh kayak harum sanitizer sih, ya maksudnya apa namanya, bener-bener bau kesehatan lah kalau menurut saya. Dan udara yang keluar tuh bener-bener jadi seger sih, beneran seger gitu loh. Dan kalau di sininya sih petunjuknya memang dia bisa membunuh kuman yang ada di sekitar melalui udara tentunya. Kalau misalnya di sudut sampai sini, itu dia bisa keluar dengan udara yang lebih bersih ya. Tapi cautionnya, kalian nggak boleh langsung apa maksudnya ini tuh nggak boleh langsung kena asap rokok atau vape dan lain sebagainya langsung disemprotin ke situ nggak boleh. Kalau misalnya dalam jarak beberapa meter kalian ngerokok, ada ini sih nggak masalah. Tapi kalau ditiupin langsung ke sini itu nggak boleh karena akan merusak apa namanya ini sistem dari air purifiernya itu sendiri gitu. Nah, jadi air purifier ini tuh sebetulnya yang model ini kalau di Indonesia nggak dijual, ya. Ini tuh adanya di pasar Malaysia. Jadi kalau misalnya kalian mau beli yang model ini, itu adanya di pasar Malaysia. Harganya itu sekitar 450 ringgit. 450 ringgit kalau misalnya dirupiahkan itu sekitar 1.500.000-an lah. Jadi 450 dikali 3.800 rupiah itu sekitar 1.500.000-an kalau kalau nggak salah ya. Nah ini tuh nggak beredar di Indonesia tapi ada yang beredar di Indonesia itu tipenya tipe lain. Kalian bisa cek di toko online ya. Panasonic Air Purifier itu harganya lebih mahal. Harganya itu sekitar 2 jutaan ya. Jadi kalau kalian mau nyari yang lebih murah dengan tipe yang ini kalian bisa searching di webnya Panasonic atau enggak kalian bisa cari di online luar negeri tipe sejenis ini mereka mereka biasanya ada yang jual gitu loh. Harganya kalau di Malaysia sekitar 450 ringgit atau di Indonesia itu 1.500.000 gitu. Nah, ini gue udah sorry, saya udah pakai beberapa kali ya karena saya emang diaplikasikan di mobil dan menurut saya ini hasilnya luar biasa sih. Jadi maksudnya karena dia mengeluarkan udara yang segar, kalau misalnya saya lagi nyetir itu biasanya tuh kalau dalam perjalanan jauh tuh saya suka ngantuk kan ya. Tapi kalau ada ini, itu membantu saya buat maintain oksigen yang ada dalam tubuh saya tuh tetap terjaga gitu loh. Jadi saya nggak gampang ngantuk dengan adanya ini gitu loh. Dan ini benar-benar membantu selain membuat udara lebih bersih, ini juga membuat kita tetap segar gitu. Kalau ini yang saya rasain sendiri ya gitu. Nah, ini worth to try guys. Jadi bolehlah kalau misalnya di masa pandemi ini kalian punya ini karena ini penting banget untuk kesehatan orang-orang di sekitar kalian ya. Ini namanya Panasonic Air Purifier gitu. Oke guys,
Saya rasa cukup lengkap ya, eh, apa namanya, deskripsinya. Kalau kalian memang berminat, kalian bisa cari di online shop ya. Dan apa namanya, kalian bisa langsung beli alatnya seperti ini ya. Oke, gitu aja video kali ini nge-review soal air purifier. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di Novi Story di channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? Bye-bye.